ingatkan. Ya, Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di SB Official. Di kesempatan ini kita akan melakukan proses restorasi berupa tip deck kaset player merek Polytron dengan model BB437. Setelah kita sukses dengan proses restorasi Polytron model BB455K pada konten sebelumnya, di kesempatan ini kita akan melakukan proses restorasi tip deck merek Polytron dengan model BB437. Secara bentuk tidak ada beda dengan model 455K ya. Hanya ada perbedaan di bagian power amplifier. Untuk model BB437 ini menggunakan power amplifier dengan IC UPC 1188H dengan daya 20 watt. Sedangkan untuk model BB455K menggunakan power amplifier dengan IC STK 4192 2 Romawi dengan daya 50 watt. Kemudian perbedaan yang lain adalah di bagian efek echo. Model BB455K sudah dilengkapi dengan efek echo untuk karaoke, sedangkan untuk model ini BB437 tidak dilengkapi dengan efek echo. Ya, mungkin itu saja perbedaan yang terdapat pada kedua model merek Polytron BB437 dan BB455K. Untuk lebih jelasnya proses restorasi model BB437, silahkan tonton video proses restorasi berikut ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih. Halo, selamat berjumpa kembali bersama SB Official Channel. Di kesempatan ini kita akan melakukan restorasi perangkat audio kaset player merek Polytron model Big Band BB437. Tape deck player ini diproduksi sekitar tahun 80-an. Terdiri dari satu deck kaset player, radio penerima AM/FM stereo, mikrofon input dan line input dan output. Pengatur nada menggunakan 7 band graphic equalizer. Terdapat pilihan mode tape diantaranya normal, chromium dioksida, dan metal. Saklar loudness, mode stereo atau mono, dan mic mix. Terdapat pilihan input saklar source, tape, FM mono, FM stereo, dan MW. Juga dilengkapi dengan soket input mikrofon L dan R untuk rekaman audio. Pada panel belakang terdapat AC input, soket RCA speaker output, line input, dan terminal antena FM input. Ya, kita tes terlebih dahulu unit tip deck radionya. Pada mode radio FM, penangkapan siaran tidak peka dan suara cacat. Terlihat head tip sangat kotor, posisi capstan tidak normal, kemungkinan ring penahan terlepas. Coba play mekanik tipnya. Dan ya, reel tidak berputar, begitu pula dengan capstan. Oke, langsung bongkar unit tip decknya untuk dilakukan proses restorasi. Semoga bisa dinormalisasi.
Di dalamnya sudah dipenuhi oleh debu dan sarang laba-laba, sehingga komponen hampir tidak terlihat. Mechanic tape dengan posisi flywheel tidak semestinya atau tidak pada posisinya. Trafo power supply dan rangkaian power amplifier hampir tidak terlihat, tertutup oleh debu. Panel depan terdiri dari skala gelombang radio, volume kontrol, LED PU display, dan grafik equalizer. Penyangga panel depan patah dan skrupnya hilang. Bersihkan kotoran debu yang menutupi bagian rangkaian dengan kompresor udara. Ya, sekarang komponen sudah terlihat: blok power amplifier, op-amp, grafik equalizer, dan radio penerima AM FM. Power amplifier menggunakan IC utama UPC 1188H 20 watt audio power amplifier. Terlihat lilitan output power amplifier yang diparalel dengan air output. Kapasitor filter power supply simetris power amplifier dengan kapasitas 4700 mikrofarad 35 volt. Kapasitor C92 filter power supply 13 volt untuk radio penerima dan blok rangkaian lainnya dengan kapasitas 2200 mikrofarad 25 volt. Transistor T10 D313 regulator tegangan 13 volt dengan resistor pembatas arus bernilai 56 ohm 5 watt. IC 2 TA8110AP AM FM IF system didesain untuk radio kaset player. IC 3 TA7343AP PLL FM stereo multiplex IC. IC 1 TA7378P FM front end IC. IC 4, 5, 6, 7 LA6324N High Performance Quad Operational Amplifier. Ini adalah IC untuk rangkaian grafik equalizer. LA3220 Dual Channel Low Noise Equalizer Amplifier with ALC. Ini adalah rangkaian preamp head. Motor penggerak mechanic tape player dengan tegangan kerja 12 volt DC. Untuk troubleshoot, kita awali dengan bongkar modul power amplifier. Terdapat dua buah baut pengencang PCB di bagian atas. Terdapat dua buah baut pengencang pendingin IC di bagian bawah. Dalam modul ini terdapat rangkaian rectifier dan filter kapasitor tegangan simetris 24 volt. F1, F2, sekring 3,15 ampere AC 19 volt input rectifier tegangan simetris. F3, F4, sekring 3 ampere pengaman power amplifier output. Pada bagian bawah PCB power amplifier banyak solderan yang retak sehingga perlu disolder ulang. Ukur kondisi ESR dan kapasitas elektrolit kapasitor pada blok power amplifier.
Ya, rata-rata nilai ESR kapasitor sangat tinggi. Ganti semua kapasitor yang nilai ESR dan kapasitasnya sudah tidak sesuai. Setelah disolder ulang, bersihkan lapisan bawah PCB power amplifier dengan menggunakan thinner pembersih. Ya, modul power amplifier telah selesai dibersihkan. Ini adalah modul preamp head dengan IC andalan produk dari Sanyo dengan kode LA3220. Sabuk karet penghitung putaran kaset atau kanter kondisi sudah tidak layak. Tampak flywheel keluar dari posisi yang semestinya. Pasang kembali ring pengunci kapstan. Berikan pelumas pada kapstan agar perputarannya lancar. Bersihkan semua bagian mekanik tape agar kotoran tidak menghambat pergerakan fungsi mekanik tape. Ganti sabuk karet flywheel dan kopling dengan ukuran nomor 12 dan nomor 14. Karet roll press sudah retak, perlu diganti. Motor penggerak mekanik tape juga sekalian kita ganti dengan tegangan kerja 12 volt DC CCW. Permukaan head tape sudah kusam dan aus sehingga perlu diganti. Kaki head tape stereo ada 4 pin, 2 pin untuk sinyal output L dan R, 2 pin disatukan untuk sinyal ground.
Bersihkan saklar rekam pada modul preamp head dengan menggunakan kontak cleaner. Ini adalah modul potensiometer, grafik equalizer, dan volume kontrol untuk mikrofon. Lampu iluminasi ada sejumlah 2 buah, dipasang secara paralel, tegangan kerja 12 volt AC. Kondisi lampu iluminasi masih menyala normal. Roll tali gelombang radio ada yang lepas 1 buah, kita pasang kembali dan perkuat dengan menggunakan skrup. PCB LED penunjuk skala gelombang radio lepas perlu dilem untuk memperkuat posisi di dudukannya. Ini adalah roll utama penala gelombang radio yang digerakkan oleh tali benang. Roll ini terhubung dengan tangkai variabel kapasitor atau parco. Kita cek kondisi solderan, kemungkinan banyak yang retak. C92 dengan kapasitas 2200 mikrofarad 25 volt perlu disolder ulang. T10 transistor D313 adalah penguat arus atau regulator tegangan 13 volt, perlu disolder ulang pada ketiga kakinya. Saat bekerja transistor ini sangat panas. CF1 keramik filter 10,7 MHz pada modul radio penerima FM perlu diganti. C94 100 mikrofarad 25 volt, filter kapasitor tegangan output 13 volt ke modul radio penerima perlu diganti karena nilai ESR dan kapasitas sudah berubah. C56 220 mikrofarad 16 volt, filter kapasitor kerangkaian grafik equalizer perlu diganti. Ganti semua kapasitor kopling, input output, modul radio penerima, grafik equalizer, dan input preamp head. Jika nada bass cacat, kapasitor ini perlu diganti, diantaranya nilai 0,1, 0,22, 0,47, dan 2,2 mikrofarad. Trapo IF detektor FM short circuit perlu diganti.
Rusaknya komponen ini mengakibatkan suara radio FM cacat. Bersihkan bagian panel depan dengan lap dan cairan deterjen. Pasang penopang panel depan dan perkuat dengan skrup. Untuk plastik yang patah, sambungkan dengan kawat yang dipanaskan terlebih dahulu. Pegas laci kaset tidak bekerja, kemungkinan patah. Pegas laci kaset sudah diganti, kita cari dari laci kaset dari model tip lain yang berbeda. Pengait hidrolik laci kaset juga patah. Pengait hidrolik sudah terpasang dengan cara dilem menggunakan lem super glue. Laci kaset sudah bekerja dengan semestinya. Berikan pelumas pada hidrolik penahan laci kaset. Sabuk karet penghitung putaran kaset atau kanter sudah diganti dengan ukuran karet nomor 19. Solder ulang sambungan kabel plexi output pada modul preamp head. Oke, sekarang kita uji atau tes apakah sudah bisa memutar kaset audio. Ternyata sudah bisa mengeluarkan suara dengan normal. Head tip perlu diatur posisinya agar pas. Jadi
itu terus gerak tetep itu datang kalan bentang panon bulan sarupani. Kapasitor filter grafik equalizer dengan nilai untuk nada bass sudah diganti. Gitu bisa nangtung sorangan atau mitra kudu atuh nganti masyarakat tirahayatna mitra erek atuh susulundupan sorangan ya mah bisa diparukan untuk Surwawe jeung teu percaya ka pangeran. Kadewek memboga gelas, nyasa gelas ini wadahan agen usina ge meureun. Ya, perangkat tape deck radio player ini sudah kembali bekerja dengan normal. Laci kaset sudah kembali normal. Untuk memastikan tegangan simetris power amplifier, kita ukur terlebih dahulu. Terukur tegangan output simetris 24 volt DC dan input AC dari trafo 19 volt AC. Sekarang tes dengan kaset audio jaipongan. Paripos tegap lepaksa kedikiri api kagang paran. Teringat pada suatu waktu. Ya, pekerjaan selesai.
pasang cover atas unit tip deck radio player dan perkuat dengan 4 buah baut. Ibu Ramana sehingga ia barangkali berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan negara. Amin. Amin. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jika Anda suka, silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai berjumpa kembali pada konten berikutnya. Irahat depan